Baik, sebelumnya di sini selamat sore bagi teman-teman dan juga Bu Yati. Jadi di sini kami dari kelompok 13 manajemen kualitas dan di sini kami akan mempresentasikan tentang chapter 15 yaitu implementing and validating the quality system. Nah, jadi di sini anggota kelompok kami ada Tridharma Budi Salapontiawan dengan NIM akhir 312, lalu ada Fahmi Ramadan dengan NIM akhir 300, saya sendiri Tiara Novina Anjani dengan NIM akhir 306, dan juga di sini ada Muhammad Adib Yaksya dengan NIM akhir 318. Baik, jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang building blocks of quality improvement system. Nah, jadi di sini kita itu membahas tentang dasar dari sistem perbaikan kualitas. Nah, jadi sistem kualitas itu bukan berdiri sendiri, tapi sistem kualitas itu merupakan hasil integrasi dari berbagai elemen dalam organisasi. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan ini, ada gambar model sistem kualitas, yang dimana model ini menunjukkan bahwa kualitas itu dibangun secara bertahap, dari fondasinya sampai ke hasil akhir. Yang di paling bawah ini ada yang namanya people. Nah, jadi people ini merupakan dasar utama dari sistem kualitas ini sendiri. Artinya apa? Sistem kualitas itu sangat bergantung pada manusia, yaitu seperti kompetensi, skill, dan juga keterlibatan karyawan. Lalu di atas people, di sini ada organizational learning and knowledge, yang dimana artinya organisasi itu harus terus belajar dan juga mengembangkan pengetahuan agar kualitas ini bisa meningkat secara berkelanjutan. Lalu, berikutnya ada culture, yaitu budaya kerja. Kalau budaya organisasi ini mendukung keterbukaan dan juga tidak saling menyalahkan, maka proses perbaikan kualitas pun akan menjadi lebih efektif. Nah, lalu berikutnya ada closeness to customers, yang dimana ini menunjukkan bahwa perusahaan itu harus memahami kebutuhan pelanggan, karena kualitas itu pada akhirnya ya dinilai oleh pelanggan itu. Nah, lalu di atasnya itu ada information and finance, yang dimana ini berfungsi sebagai pendukung, seperti data untuk pengambilan keputusan, dan juga sumber daya untuk menjalankan perbaikan. Lalu kemudian masuk ke bagian inti yaitu processes, yang dimana semua aktivitas operasional ini dijalankan, dan dimana disinilah kualitas ini benar-benar dihasilkan gitu. Nah, lalu di dalam kotak utama ada 3 komponen penting seperti quality planning, quality assurance, dan juga quality control, yang dimana tiga ini dikenal sebagai 3 pilar utama dalam manajemen kualitas. Dan semuanya ini itu berada dalam lingkup yang lebih besar, yaitu enterprise capabilities dan juga customer service, yang dimana ini menunjukkan bahwa kualitas itu harus selaras dengan kemampuan organisasi dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Lalu yang terakhir, di bagian luarnya itu ada integrative approach, yang artinya semua elemen ini harus saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah kualitas itu bukan hanya hasil dari satu bagian saja, tapi kualitas itu merupakan hasil dari sistem yang terintegrasi dari bawah sampai atas, seperti itu. Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai validasi internal, khususnya pada bagian dokumentasi dan penilaian sistem kualitas. Secara sederhana, validasi internal adalah proses untuk memastikan bahwa sistem kualitas yang sudah diterapkan dalam perusahaan benar-benar berjalan dengan baik, konsisten, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi, sistem kualitas tidak cukup hanya dibuat atau dirancang, tetapi juga harus dievaluasi secara berkala agar perusahaan mengetahui apakah sistem tersebut masih efektif atau perlu diperbaiki. Bagian pertama yang penting dalam validasi internal adalah dokumentasi. Dokumentasi dalam sistem kualitas berfungsi sebagai bukti bahwa setiap proses, prosedur, standar kerja, hasil pemeriksaan, masalah kualitas, dan tindakan yang perbaikan telah dicatat dengan jelas. Dengan adanya dokumentasi, perusahaan dapat lebih mudah menelusuri penyebab suatu masalah, mengevaluasi proses yang berjalan, serta menjaga agar kualitas tetap konsisten di setiap bagian organisasi. Selain dokumentasi, validasi internal juga berkaitan dengan penilaian sistem kualitas. Penilaian ini dilakukan untuk melihat apakah sistem kualitas sudah selaras dengan strategi perusahaan. Dalam materi disebutkan bahwa sistem kualitas harus memiliki fokus strategis. Artinya, kualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab satu divisi tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari seluruh fungsi organisasi.
Semua bagian perusahaan perlu terlibat agar tujuan kualitas dapat tercapai. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Hoshin Planning atau Policy Deployment. Pendekatan ini membantu perusahaan menerjemahkan tujuan strategis menjadi rencana kerja dan proyek yang lebih spesifik. Dengan begitu, strategi besar perusahaan dapat dijalankan melalui tindakan nyata di berbagai level organisasi. Selanjutnya, dalam penilaian sistem kualitas terdapat konsep self-assessment. Jadi self-assessment itu digunakan untuk melihat praktik yang sedang berjalan, menilai efektivitasnya, dan menemukan gap atau kesenjangan dalam penerapan sistem kualitas. Gap ini penting untuk diketahui karena dari situlah perusahaan dapat menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki. Dalam materi, self-assessment terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah surveying, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, baik dari aktivitas utama maupun aktivitas pendukung. Tahap kedua adalah categorizing, yaitu mengelompokkan kekuatan dan kelemahan tersebut dalam sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Tahap ketiga adalah investigating, yaitu menelusuri sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan tuh melihat bagaimana mereka dapat membedakan diri dari pesaing, memenangkan pesanan, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Tahap terakhir adalah evaluating, yaitu mengevaluasi. Tahap terakhir adalah evaluating, yaitu mengevaluasi apakah sumber daya dan kapabilitas perusahaan sudah sesuai dengan strategi yang digunakan. Misalnya strategi biaya rendah, diferensiasi, atau fokus pada segmen tertentu. Jadi kesimpulannya, validasi internal melalui dokumentasi dan penilaian sistem kualitas sangat penting bagi perusahaan. Dokumentasi membantu perusahaan mencatat dan mengendalikan proses kualitas, sedangkan penilaian sistem kualitas membantu perusahaan menemukan kelemahan, memperbaiki gap, dan meningkatkan kinerja. Dengan validasi internal yang baik, perusahaan dapat menjaga kualitas konsisten dan tetap kompetitif dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait quality audit, yang mana pada proses evaluasi atau audit ini sendiri itu dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pelanggan telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan organisasi. Tujuan utama audit kualitas adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses pelayanan, serta memastikan bahwa setiap aktivitas operasional itu dilakukan secara konsisten dan efektif, yang mana audit ini sendiri itu juga berpedoman pada standar konsep, prosedur, dan juga praktik pelaporannya juga. Pada tahap audit yang dijelaskan pada buku, itu terdapat 4 langkah utama, yaitu yang pertama, familiarisasi, yang kedua, verifikasi, yang ketiga, evaluasi, dan yang keempat, rekomendasi. Yang mana pada tahap familiarisasi, auditor mempelajari proses, kebijakan, dan kondisi organisasi yang akan diaudit di suatu organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya, tahap verifikasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa apakah proses yang berjalan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah itu, auditor melakukan evaluasi terhadap temuan yang diperoleh untuk menilai efektivitas sistem dan mengidentifikasi area mana saja yang ada masalah dan memerlukan perbaikan. Hasil dari evaluasi tadi itu kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan juga kinerja organisasi. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan prosedur, peningkatan pengendalian, maupun pengembangan sumber yang mendukung proses pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan tersebut. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait quality audit process, yang mana dalam proses audit sendiri dalam buku dijelaskan ada 9 langkah, yaitu yang pertama di sini ada tahap preparation, yang mana pada tahap ini itu dilakukan penyusunan daftar pertanyaan, pengumpulan berbagai dokumen dan bahan yang diperlukan untuk proses audit nanti. Yang kedua, di sini ada pemilihan tim audit atau audit team selection, yang mana pada tahap ini itu bertujuan untuk memilih anggota tim audit yang tepat sesuai keahlian, seperti orang yang ahli accounting, terus teknisi, engineering, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek yang akan diaudit. Yang ketiga, di sini ada penyusunan daftar periksa atau develop checklist. Dalam daftar periksa ini itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditelaah selama audit berlangsung. Yang keempat, pertemuan pembukaan, yaitu pertemuan pembukaan dilakukan antara tim auditor dan manajemen dari area yang akan diaudit tersebut. Yang kelima,
yaitu implementing the audit. Yang mana pada tahap ini audit itu dilaksanakan sesuai rencana yang sudah disusun sebelumnya, dan auditor mengumpulkan berbagai informasi dan bukti yang relevan untuk mendukung proses evaluasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahap ke-6. Di sini ada pada tahap analisis, data yang sudah diperoleh itu dianalisis untuk mengidentifikasi temuan-temuan audit. Ada di bagian mana atau ada di tahap mana atau ada di divisi mana bagian-bagian tersebut yang terdapat masalah. Yang ketujuh, di sini ada the exiting meeting, yang mana hasil sementara audit itu disampaikan kepada pihak manajemen dalam pertemuan penutupan. Yang kedelapan, di sini ada reporting and corrective action. Pada tahap ini, auditor itu menyusun dan juga menyerahkan laporan akhir kepada manajemen. Berdasarkan laporan tersebut, direncanakan tindakan korektif untuk mengatasi kelemahan terhadap bagian-bagian dan juga merekomendasikan perbaikan terhadap organisasi maupun institusi yang telah diaudit. Yang kesembilan, di sini tindak lanjut atau follow up. Setelah tindakan korektif diterapkan, dilakukan tinjauan pasca implementasi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar telah dilaksanakan dan keberlanjutan secara terus-menerus. Setelah 9 tahap itu tadi sudah terlaksana dan juga sudah dilewati, maka dari itu di sini yaitu terakhir yaitu penutupan audit atau yang biasa disebut dengan closure. Yang terakhir di sini setelah seluruh tahapan selesai dan hasil tindak lanjut telah dievaluasi, audit secara resmi ditutup untuk siklus audit yang sedang berlangsung. Maka dari itu dari tahap 1 sampai tahap 9 dan sekaligus penutupan tadi, di situ kita dapat memahami bahwa ada 9 hingga 10 proses audit quality yang harus dijalani dari awal hingga akhir. Next. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini ada definisi terkait operational audit. Operational audit adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematif dan objektif terhadap aktivitas operasional organisasi dengan tujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi suatu operasional itu sendiri. Bahwa nanti ketika ada perbaikan atau rekomendasi terhadap suatu masalah yang kurang efektif bisa ditujukan kepada pihak manajemen suatu organisasi maupun perusahaan. Dalam audit operasional sendiri, ruang lingkupnya itu ada 2, yaitu terkait garis organisasi, yaitu audit yang berfokus pada unit atau bagian organisasi tertentu, dan juga ada garis fungsional, yang mana fokusnya itu terhadap fungsi-fungsi tertentu, seperti produksi, seperti pemasaran, seperti SDM, maupun keuangan. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada audit kinerja atau performance audit. Audit jenis ini merupakan bertujuan untuk menilai apakah suatu organisasi telah menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Audit ini itu tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi juga mengevaluasi sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan hasil yang optimal. Melalui audit kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses kinerjanya. Pada PPT dari kelompok kami, di sini ada beberapa jenis dari performance audit ini sendiri, yaitu ada supplier audit, certification audit, award audit, konsultan audit, presidential audit, dan juga ada qualitative audit. Masing-masing ini seperti supplier audit itu digunakan untuk menilai kemampuan pemasok dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan juga certification audit itu dilakukan untuk memperoleh atau mempertahankan sertifikasi tertentu seperti ISO, yang mana certification audit ini sendiri itu ada masa berlakunya. Award audit itu bertujuan untuk menilai kelayakan organisasi dalam memperoleh penghargaan mutu atau kinerja. Sementara itu, konsultan audit ini sendiri itu melibatkan pihak konsultan independen atau eksternal untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap suatu organisasi maupun perusahaan. Presidential audit umumnya itu dilakukan berdasarkan arahan atau kebutuhan strategis tingkat pimpinan atau manajer. Dan yang terakhir di sini atau qualitative audit, berfokus pada aspek kualitas yang bersifat non-kuantitatif, seperti kepuasan pelanggan, budaya organisasi, dan juga efektivitas proses kerja, yang mana semua jenis audit yang sudah saya jelaskan tersebut
yang mana itu tujuannya untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dan juga peningkatan kinerja operasional suatu organisasi maupun perusahaan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya lanjut untuk membahas validating the quality system atau memvalidasi sistem kualitas. Materi ini membahas bagaimana organisasi dapat mengevaluasi dan menghidupkan kembali program-program peningkatan kualitas yang telah diterapkan. Nah, sehingga upaya kualitas yang dilakukan tetap relevan, efektif, dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, untuk yang pertama, di sini langkah pertama adalah membentuk tim yang tepat untuk melakukan evaluasi sistem kualitas. Tim ini umumnya terdiri dari manajer kualitas, analis data, fasilitator, dan perwakilan dari bagian operasional yang terkait. Komposisi tim dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, misalnya apabila masalah kualitas berkaitan dengan desain produk, maka insinyur desain perlu dilibatkan. Pada tahapan ini, pemimpin proyek harus mampu menentukan siapa saja yang perlu terlibat. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara keterlibatan yang terlalu banyak dan keterlibatan yang terlalu sedikit. Nah, selain itu, seluruh diskusi dan rapat harus difasilitasi secara profesional agar menghasilkan keputusan yang efektif. Nah, berikutnya untuk langkah yang kedua adalah meninjau hasil evaluasi yang telah dilakukan. Nah, pada tahapan ini, tim diberikan gambaran mengenai kondisi terkini dari program peningkatan kualitas yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan dengan melihat apakah praktik-praktik kualitas yang diterapkan masih relevan dan efektif. Nah, semua anggota tim harus memiliki pemahaman yang sama terhadap hasil evaluasi tersebut. Jika diperlukan, laporan dapat dibagikan terlebih dahulu agar anggota tim memiliki waktu untuk mempelajarinya sebelum rapatnya dimulai atau sebelum rapat berlangsung. Nah, perlu dipahami juga bahwa proses ini bukanlah untuk menilai kinerja manajer kualitas, melainkan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kualitas organisasi. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi pendekatan-pendekatan kualitas yang telah memberikan hasil positif. Nah, dengan menggunakan data yang tersedia, tim bersama-sama menentukan program ataupun metode apa yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas. Nah, saat menyampaikan hasil analisis, penting sekali untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, fokus utamanya dari sini adalah bukan pada istilah statistik yang rumit, melainkan pada hasil dan manfaat yang telah dicapai. Kemudian tahapan keempat adalah mengidentifikasi pendekatan yang tidak berhasil. Nah, selain melihat keberhasilan tadi, organisasi juga perlu mengidentifikasi pendekatan yang kurang efektif. Melalui diskusi dan analisis data, tim menentukan program mana yang sebaiknya dihentikan atau diperbaiki. Namun demikian, tidak semua program yang gagal harus langsung dihapus. Beberapa program mungkin masih memiliki potensi, tetapi belum berhasil karena suatu masalah implementasi, sumber daya, ataupun waktu pelaksanaan. Nah, jika kendala tersebut diperbaiki, program tersebut mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik. Untuk tahapan yang kelima adalah menemukan area kualitas yang selama ini belum mendapatkan perhatian. Nah, melalui evaluasi yang mendalam, organisasi dapat mengetahui kebutuhan ataupun masalah kualitas yang belum terakomodasi oleh program yang ada. Hal ini merupakan salah satu manfaat utama dari validasi sistem kualitas, yaitu membantu organisasi menemukan kesenjangan atau gap dalam penerapan kualitas sehingga dapat segera untuk diperbaiki. Nah, pada tahapan ke-6 adalah mengembangkan signature strategy, di mana setelah mengetahui kondisi yang ada, organisasi perlu menyusun strategi khusus yang disebut sebagai signature strategy. Nah, strategi ini merupakan kombinasi berbagai pendekatan kualitas yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, signature strategy menjelaskan 3 hal utama, yaitu kondisi organisasi saat ini, kondisi yang ingin dicapai di masa depan, dan cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan adanya strategi yang jelas, seluruh anggota organisasi memiliki arah yang sama dalam upaya peningkatan kualitas. Nah, langkah berikutnya adalah menyusun rencana implementasi. Nah, rencana ini tuh harus mencakup aktivitas yang akan dilakukan, urutan pekerjaan, jadwal pelaksanaan, serta estimasi biaya yang diperlukan atau dibutuhkan. Nah,
Dalam praktiknya, organisasi dapat menggunakan pendekatan manajemen proyek modern agar implementasi berjalan lebih terstruktur dan mudah untuk dikendalikan. Karena biaya proyek seringkali berubah dari waktu ke waktu. Nah, penyusunan anggaran secara bulanan sangat disarankan agar pengendalian biaya menjadi lebih efektif. Untuk tahapan yang ke-8 adalah melaksanakan rencana proyek, di mana setelah perencanaan selesai, tahap selanjutnya adalah melaksanakan program yang telah dirancang. Pada tahapan ini, organisasi mulai menerapkan strategi kualitas yang telah ditetapkan. Nah, keberhasilan implementasi sangat bergantung kepada kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip change management harus diterapkan dengan baik agar seluruh anggota organisasi dapat menerima dan mendukung perubahan yang dilakukan. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala atau mengulangi proses evaluasi ini secara rutin. Nah, idealnya sendiri adalah pada setiap tahunnya. Nah, evaluasi tahunan memungkinkan organisasi untuk membandingkan hasil dari waktu ke waktu, mengukur perkembangan yang terjadi, dan mengidentifikasi tren peningkatan maupun penurunan kualitas. Nah, dengan demikian, organisasi sendiri dapat menerapkan prinsip continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan sehingga kualitas produk, layanan, maupun proses bisnis dapat terus meningkat. Nah, sebagai kesimpulannya, validasi sistem kualitas merupakan proses penting untuk memastikan bahwa seluruh program peningkatan kualitas yang dijalankan organisasi benar-benar efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, proses ini dimulai dari pembentukan tim, evaluasi program yang berjalan, identifikasi keberhasilan dan kegagalan, penyusunan strategi khusus, hingga implementasi dan evaluasi secara berkala. Nah, melalui proses ini, organisasi dapat menutup kesenjangan kualitas, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan yang akan mendukung keberhasilan untuk jangka panjang. Nah, beralih pada case study, pada kali ini kami akan membahas case tentang yang berjudul Setting Priorities Using the Baldrige Criteria, yang membahas evaluasi perencanaan strategis pada perusahaan fiktif bernama Newgrain menggunakan Baldrige Excellence Framework khususnya pada kategori strategic planning. Nah, latar belakang Newgrain sendiri merupakan organisasi penelitian pertanian yang beroperasi melalui kontrak pemerintah Amerika Serikat. Organisasi ini telah menerapkan proses perencanaan strategis yang cukup komprehensif dan dievaluasi menggunakan kriteria Baldrige. Nah, dalam evaluasi tersebut, asesor meninjau dua aspek utama, yaitu strategi development atau pengembangan strategi dan strategi deployment atau implementasi strategi. Nah, tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan organisasi sekaligus menemukan area yang masih perlu diperbaiki agar Newgrain dapat mencapai visinya sebagai laboratorium pemerintah terbaik. Nah, pada aspek pengembangan strategi, Newgrain sendiri memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, pertama, perusahaan telah menerapkan Strategic Process Plan atau SPP yang terdiri dari 12 langkah dan dilakukan setiap tahunnya. Nah, kedua, proses penyusunan strategi melibatkan berbagai stakeholder penting seperti pimpinan senior, universitas, mitra industri, dan komunitas pertanian. Nah, ketiga, Newgrain menggunakan berbagai alat analisis seperti environmental scanning, analisis SWOT, serta pengumpulan data terkait kebutuhan pelanggan, tren industri, perkembangan teknologi, kebutuhan SDM, dan kondisi keuangan. Nah, selain itu, perusahaan juga memiliki matriks di mana Infrastructure Group atau MIG yang bertugas menyediakan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan yang dimiliki Newgrain sudah cukup sistematis dan berbasis data. Nah, meskipun memiliki proses yang baik, evaluator menemukan beberapa kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, Newgrain hanya memiliki proyeksi kinerja, tetapi belum menetapkan target ataupun goals yang jelas dan terukur. Nah, akibatnya organisasi akan sulit mengetahui apakah
strategi yang dijalankan telah benar-benar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, belum terlihat keseimbangan yang jelas antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Ketiga, strategi yang disusun belum secara eksplisit mendukung pengembangan kompetensi inti yang dibutuhkan di masa depan. Nah, keempat, belum adanya jaminan bahwa kebutuhan seluruh stakeholder telah dipertimbangkan secara seimbang dalam proses perencanaan yang strategis. Nah, kemudian pada aspek implementasi strategi atau strategi deployment, New Green juga menunjukkan beberapa kekuatan. Di antara lainnya adalah perusahaan telah memiliki action plan jangka pendek maupun jangka panjang yang jelas. Seluruh action plan dipantau secara rutin melalui review bulanan oleh tim manajemen senior. Nah, selain itu, perusahaan menggunakan template standar untuk memantau progres implementasi strategi. Karyawan juga dilibatkan secara aktif dan diberikan tanggung jawab yang jelas melalui sistem manajemen kinerja. Nah, menariknya, New Green telah menyusun workforce capability and capacity plan selama 10 tahun untuk memastikan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa mendatang. Nah, di sisi lain, masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki dalam strategi deployment-nya. Nah, pertama adalah belum adanya evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas proses implementasi strategi. Nah, perbaikan yang dilakukan selama ini masih belum berbasis pada evaluasi formal dan terstruktur. Kedua, metode yang digunakan untuk menyusun proyeksi kinerja organisasi belum dijelaskan secara jelas. Dengan kata lain, belum diketahui bagaimana perusahaan memperkirakan tingkat pertumbuhan, peningkatan kinerja, maupun posisi kompetitifnya di masa depan. Nah, ketiga, New Green belum memiliki sistem manajemen risiko yang komprehensif. Padahal organisasi ini menghadapi tantangan berupa ketidakpastian pendanaan, perubahan kontrak pemerintah, dan keterbatasan sumber dayanya. Nah, selanjutnya kita berlanjut pada pertanyaan case yang pertama, yakni how did you select particular project from the feedback report? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya pada laporan evaluasi Baldrige terdapat beberapa opportunities for improvement atau area yang perlu diperbaiki oleh New Green. Oleh karena itu, proyek-proyek perbaikan dipilih berdasarkan 3 pertimbangan utama, yaitu tingkat dampaknya terhadap pencapaian visi organisasi, tingkat urgensi masalah yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan tantangan strategis New Green. Nah, pertama, karena New Green sendiri belum memiliki target yang jelas dan terukur, maka dipilih proyek Strategic Goals and KPI System. Proyek ini bertujuan agar organisasi memiliki sasaran yang jelas sehingga kinerja dapat diukur dan dievaluasi secara lebih efektif. Nah, kedua, kami menemukan bahwa kebutuhan seluruh stakeholder belum terakomodasi secara seimbang. Oleh karena itu, dipilihlah proyek Stakeholder Balance Framework untuk memastikan bahwa kepentingan universitas, industri, mahasiswa, pemerintah, dan stakeholder lainnya dapat diperhatikan dalam proses perencanaan strategi. Nah, ketiga, laporan juga menunjukkan bahwa New Green belum mempersiapkan kompetensi inti yang dibutuhkan di masa depan. Untuk mengatasi hal tersebut, dipilihlah proyek Future Core Competency Development yang berfokus pada pengembangan kemampuan dan keahlian yang akan mendukung daya saing organisasi dalam jangka panjang. Nah, keempat, karena metode penyusunan proyeksi kinerja belum jelas, maka dipilihlah proyek Performance Forecasting System. Proyek ini bertujuan meningkatkan akurasi prediksi kinerja dan membantu pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Kelima, kami menyoroti bahwa belum adanya sistem manajemen risiko yang terstruktur. Oleh karena itu, proyek Enterprise Risk Management atau ERM menjadi prioritas utama untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Terakhir, karena proses implementasi strategik belum dievaluasi secara sistematis, dipilihlah proyek Strategic Planning Evaluation System. Nah, proyek ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan strategi. Nah, kesimpulannya, proyek-proyek tersebut dipilih karena secara langsung menjawab kelemahan yang ditemukan
dalam laporan Baldrige dan memiliki dampak terbesar terhadap peningkatan kinerja serta keberlanjutan New Green di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. What are some of the weakness of this approach? Jadi, beberapa kelemahan dari pendekatan New Green itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan strategis belum dijelaskan secara spesifik. Dalam kasus disebutkan bahwa New Green memiliki proyeksi jangka pendek dan jangka panjang, tetapi belum terlihat adanya tujuan yang jelas. Hal ini menjadi kelemahan karena tanpa tujuan yang spesifik, perusahaan akan sulit mengukur apakah strategi yang dijalankan sudah berhasil atau belum. Kedua, keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang belum terlihat jelas. New Green memang memiliki perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, tetapi belum dijelaskan bagaimana perusahaan menyeimbangkan tantangan saat ini dengan peluang di masa depan. Akibatnya, perusahaan terlalu fokus pada masalah jangka pendek dan kurang siap menghadapi perubahan jangka panjang. Lalu yang ketiga, ada pendekatan ini belum tentu mewakili kebutuhan semua stakeholder secara seimbang. Jadi walaupun New Green memiliki beberapa pihak seperti senior, leader, universitas, mitra industri, program managers, dan komunitas pertanian, mereka masih belum jelas apakah semua kepentingan stakeholder utama benar-benar terwakili dalam tujuan strategis ini. Lalu yang keempat, belum jelas bagaimana New Green membangun kompetensi di masa depan. Kasus menunjukkan bahwa tujuan strategis dikaitkan dengan kompetensi inti, tantangan dan keunggulan strategis, tetapi belum dijelaskan secara kuat bagaimana organisasi menyiapkan kemampuan baru untuk menghadapi perubahan lingkungan, kebutuhan pelanggan, atau persaingan di masa depan. Kelima, pendekatan ini masih menjadi terlalu berorientasi pada proses administrasi. Jadi New Green itu menggunakan banyak alat seperti SPP, SWOT, dokumen, penyelarasan strategi, scorecard, template, dan review bulanan. Meskipun alat-alat tersebut berguna, namun terlalu banyak prosedur dapat membuat organisasi lebih fokus pada kelengkapan proses daripada hasil nyata dan perbaikan strategi. Lalu yang keenam, proses cukup kompleks dan memakan waktu. Karena melibatkan banyak stakeholder, data rapat, review, dan dokumen, pendekatan ini membutuhkan sumber daya yang besar. Jika tidak dikelola dengan baik, proses tersebut memperlambat pengambilan keputusan dan membuat organisasi kurang fleksibel dalam merespon perubahan. Gitu. Pada study case, pertanyaan ketiga yaitu mengapa baik pada case kali ini itu untuk menggunakan kombinasi penilaian internal dan eksternal seperti yang direkomendasikan dalam bab ini. Penggunaan kombinasi penilaian internal dan juga eksternal sangat dianjurkan karena keduanya itu memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Seperti contohnya, penilaian internal itu memiliki karakteristik pemahaman yang mendalam mengenai budaya organisasi, struktur, proses kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu, lebih mudah untuk mengakses data dan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat proses evaluasi dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penilaian internal itu juga mampu memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan realistis karena memahami keterbatasan serta kondisi organisasi secara real. Di sisi lain, penilaian eksternal itu memberikan perspektif yang lebih independen dan juga objektif. Maka dari itu tidak ada kepentingan antar individu di dalamnya karena tidak terlibat langsung dalam aktivitas organisasi. Mereka membandingkan kinerja organisasi dengan standar industri, praktis terbaik atau yang biasa kita sebut dengan best practice, maupun organisasi lain yang sejenis dengan pengalaman yang beragam. Penilaian eksternal itu juga lebih mampu mengidentifikasi kelemahan, peluang perbaikan, serta inovasi yang mungkin tidak terlihat oleh pihak internal. Hasil penilaian eksternal itu umumnya memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dalam pemangku kepentingan dan dalam pengambilan kebijakan karena terbebas dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, kelompok kami di sini menganggap bahwa menggabungkan penilaian internal dan juga eksternal mampu menghasilkan proses evaluasi yang lebih komprehensif, akurat, dan juga seimbang karena kita menilai dari dalam dan juga luar. Penilaian internal itu memberikan wawasan mendalam, sedangkan penilaian eksternal itu menyumbangkan objektivitas dan perspektif yang lebih luas karena yang menilai adalah pihak eksternal. Kombinasi dari kedua tadi itu dapat membantu organisasi untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih terpercaya, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan untuk suatu perusahaan.
Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Baik, jadi berikutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu how did you prioritize projects for improvement? Nah, berdasarkan case New Grain ini sendiri, prioritas proyek perbaikan itu ditentukan dari area yang paling kritis dan juga memiliki gap terbesar dalam sistem strategi dan juga implementasi. Nah, kalau misalnya kita ini harus kaitkan gitu dengan konsep manajemen kualitas lah ya. Sebenarnya, prioritas itu tidak bisa ditentukan secara random gitu. Tapi, kita ini harus fokus pada aspek yang paling mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada penetapan goals yang jelas. Dalam case ini disebutkan bahwa New Grain ini belum memiliki tujuan yang terukur. Ini tentunya jadi masalah besar lah ya, karena dalam manajemen proyek sendiri, goals itu merupakan dasar dari sebuah planning, terus juga scheduling, sampai controlling bahkan. Tanpa goals yang jelas, organisasi tidak akan punya arah yang pasti, sehingga itu menjadi sulit gitu untuk mengukur apakah perbaikan yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Lalu yang kedua, ada peningkatan keterlibatan stakeholder. Nah, di case di sini terlihat bahwa input stakeholder masih belum jelas, padahal dalam konsep kualitas, stakeholder seperti pelanggan, partner, dan juga internal team itu punya peran yang penting lah ya dalam menentukan kebutuhan dan juga standar kualitas. Kalau misalnya mereka ini tidak dilibatkan secara optimal, yang pasti keputusan yang diambil ini bisa tidak relevan dengan kebutuhan yang sebenarnya gitu. Lalu yang ketiga, di sini ada perbaikan sistem evaluasi kinerja. Nah, saat ini belum ada pendekatan yang sistematis untuk mengukur dan juga membandingkan performa. Yang dimana ini padahal berkaitan langsung dengan fungsi controlling dalam manajemen proyek. Tanpa sistem evaluasi yang jelas, tentunya organisasi tidak akan bisa mengetahui apakah proses yang dijalankan ini sudah efektif atau belum. Lalu, yang keempat dan yang terakhir lah ya, manajemen risiko. Nah, dalam case, disebutkan belum ada sistem yang jelas untuk mengelola risiko, baik financial maupun operational. Nah, yang dimana ini menjadi berbahaya, karena dalam proyek dan juga sistem kualitas, risiko ini bisa menghambat pencapaian tujuan dan bahkan menyebabkan kegagalan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa prioritas ini difokuskan pada aspek yang paling mendasar. Nah, karena ini menjadi fondasi dalam sistem kualitas. Dengan kita memperbaiki fondasi terlebih dahulu, maka perbaikan di area lain akan menjadi lebih efektif dan juga berdampak secara lebih luas gitu. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu was all of the feedback meaningful? What are some of the attributes of useful feedback? Nah, kalau misalnya kita lihat lagi dari case New Grain ini, lagi-lagi ya emang kita lagi membahas case New Grain lah ya. Nah, secara umum, feedback yang diberikan ini sudah cukup meaningful. Karena apa? Karena feedbacknya ini mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan penting dalam sistem, seperti tidak adanya goals, lalu juga kelemahan dalam evaluasi kinerja, dan juga kurangnya manajemen risiko. Artinya, feedback tersebut sudah relevan dan mengarah pada masalah yang benar-benar terjadi gitu dalam organisasi. Nah, tapi kalau misalnya kita analisis secara lebih dalam, tidak semua feedback di sini bisa dikatakan sepenuhnya meaningful. Kenapa? Karena masih ada feedback yang sifatnya ini terlalu umum dan belum memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Nah, dalam manajemen kualitas sendiri, feedback seperti ini pun bisa dibilang belum cukup kuat lah ya untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, karena feedback yang efektif itu seharusnya memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, jelas dan spesifik. Artinya apa? Artinya, feedback itu harus langsung menunjuk pada masalah tertentu, bukan hanya pertanyaan umumnya saja. Yang dimana ini tuh penting, karena ini agar organisasinya itu bisa langsung memahami apa sih yang perlu diperbaiki sebenarnya. Lalu yang kedua, itu tuh harus berbasis data. Nah, feedback yang baik itu harus didukung oleh data atau fakta, sehingga feedbacknya ini menjadi lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan opininya saja, yang dimana ini juga membantu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil evaluasi. Lalu yang ketiga, actionable. Artinya apa? Ya bisa ditindaklanjuti. Nah, yang dimana ini tuh yang paling penting lah ya, karena tujuan dari feedback itu sendiri kan adalah perbaikan. Jadi, feedback itu harus memberikan arah yang jelas untuk tindakan selanjutnya. Jadi, meskipun feedback dalam case New Grain ini sudah membantu mengidentifikasi masalah utamanya apa, tapi kualitasnya itu masih perlu ditingkatkan agar lebih operasional gitu lah ya, sehingga benar-benar bisa digunakan sebagai dasar dalam implementasi
perbaikan kualitas gitu.